hari ini. Wow, luar biasa sekali ya. Selamat siang dan selamat datang di episode terakhir dari webinar series Indonesia Digital Learning. Guru gak nyerah, guruku, guru kreatif. Dan hari ini Bapak Ibu, di sesi terakhir Bapak Ibu ditemani oleh saya kembali, Yeni Wiana ya, yang akan menemani Anda dari awal hingga acara ini berakhir. Dan perlu Anda ketahui Bapak Ibu bahwa acara ini terselenggara melalui kerjasama antara Indonesia Digital Learning, PGRI dan juga Telkom Indonesia. Bapak Ibu ya, dan hari ini Bapak Ibu akan membahas topik yang gak kalah seru banget untuk kita ulik-ulik, pastinya bersama dengan narasumber-narasumber yang merupakan guru inspiratif dan juga akan ada guest star. Bapak Ibu pasti penasaran banget ya, jadinya Bapak Ibu harus nonton dari awal sampai akhir dari webinar ini Kak. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan mulai webinar kita hari ini yang akan membahas tentang desain pelaksanaan dan evaluasi PJJ yang berkualitas, yakni terkait blended learning nih antara daring dan juga luring dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya akan dibahas atau dipaparkan langsung oleh salah satu guru inspiratif yang mana beliau ini merupakan pemenang penghargaan My Teacher, My Hero pada tahun 2016 lalu yang diberikan langsung oleh Telkom Indonesia Bapak Ibu ya. Dan beliau ini merupakan pria kelahiran Tanru Tedong, Sulawesi Selatan ya. Dan dia sudah dinobatkan sebagai guru berprestasi tingkat Kabupaten Sidrap dan juga merupakan leader in education. Dan leader in education atau yang disingkat GES, yakni merupakan Global Education Supplier and Solutions Indonesia pada tahun 2018 lalu. Dan saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 2 Sidrap. Langsung aja kita sambut. Halo Bapak Zainal. Halo juga Mbak Jini. Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Siap memaparkan materi? Alhamdulillah siap. Waduh, sekali. langsung aja silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya yakin pasti juga ada orang tua siswa yang ikut pada kegiatan kita sore ini. Nah, blended learning. Mungkin Bapak Ibu Guru di sekolah pernah mendengarkan kata blended learning atau belum pernah sama sekali. Apa sih sebenarnya blended learning itu? Nah, sebelum saya membahas blended learning, saya akan memaparkan sedikit pengalaman mengajar saya. Next. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat foto yang ditayangkan. Nah, di sini adalah pembelajaran klasik atau tatap muka langsung yang biasa disebut dengan luring. Nah, di mana di dalam tatap luring ini kita bertatapan langsung dengan siswa, ada buku, ada perangkat digital, bahkan semua alat-alat yang kita punya, perangkat pembelajaran, satu ruangan dengan kita. Inilah yang dimaksud dengan tatap muka langsung atau luring. Next. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital atau biasa yang didengung-dengungkan era 4.0, perkembangan teknologi mengikuti dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Perangkat digital sudah semakin dekat, sudah semakin ada di dalam genggaman kita. Bahkan banyak perangkat digital yang mulai melirik memasukkan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring untuk digunakan di dalam perangkat digital yang kita punya. Next. Nah, pembelajaran online yang berbasis video conference inilah yang dimaksud dengan pembelajaran daring dan tentunya dengan koneksi internet. Dibanding tadi yang luring, semua perangkat digital itu berada dalam satu ruangan, bahkan siswa-siswi kita berada satu dengan gurunya. Sedangkan daring itu siswa berada di rumahnya, kita berada di rumah kita juga. Semua siswa menggunakan perangkatnya, baik itu smartphone, gawai mereka masing-masing, handphone yang mereka punya, tentunya dia gunakan secara daring dengan bantuan koneksi internet. Inilah yang dimaksud dengan berbasis
daring menggunakan koneksi internet untuk tatap muka langsung dengan gurunya. Next. Nah, untuk tatap muka langsung dengan guru, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah ditanam atau disimpan di Play Store. Di antaranya yaitu ada YouMeetMe. YouMeetMe ini besutan buatannya Telkom. Inilah aplikasi daring pertama yang paling saya kenal. Ya, yang paling dikenalkan dulu waktu ajang Indonesia Digital Learning, setiap guru diberikan akun untuk bisa bertatap muka dengan seluruh peserta pada waktu itu. Kemudian ada Skype. Skype juga aplikasinya sudah lama. Nah, yang paling booming sekarang ini adalah Zoom. Bahkan anak-anak kita ini lebih familiar dengan Zoom dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada juga Webex, Webex, ada Microsoft Teams, dan ada Google Meet. Nah, Zoom saat ini anak-anak kita lebih familiar. Kenapa? Karena memang dia aplikasinya tidak terlalu berat. Aplikasi-aplikasi inilah yang digunakan oleh anak didik kita untuk tatap muka langsung dengan gurunya. Next. Nah, apa sih perbedaan pembelajaran daring tadi itu yang berbasis video dengan e-learning? Saat ini kan ada yang namanya e-learning. Untuk pembelajaran berbasis video, ya apa yang bisa kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah tatap muka seperti yang kita lakukan pada saat di kelas luring. Kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kita bisa berdiskusi langsung dengan peserta didik. Bahkan pemaparan materi pun bisa kita langsung ke peserta didik seperti di dalam kelas. Ini juga tergantung dari keahlian guru yang bersangkutan. Karena saat ini guru-guru kita tidak semua sama skillnya. Ya. Nah, lanjut next. Nah, pembelajaran berbasis video ini tadi sama dengan pembelajaran e-learning, sama-sama menggunakan koneksi internet. Namun kalau kita menggunakan e-learning, kita tidak ada interaksi langsung sama siswa, kita tidak ada tatap muka langsung dengan siswa, kita tidak ada pemaparan materi secara langsung ke siswa. Namun pada dasarnya konsepnya e-learning mirip dengan pembelajaran berbasis video conference. Nah, itu tadi perbedaannya, tidak ada pemaparan materi secara langsung. Namun timbal baliknya kita dapat menciptakan sebuah pembelajaran dengan menyimpan semua materi kita, kemudian kita hubungi para peserta didik masuk ke e-learning yang kita gunakan. Saat ini banyak sekali e-learning. Ada Google Classroom, ada Quick for School, bahkan banyak yang sudah direkomended oleh pemerintah. Pada saat pandemi mulai berlangsung, pemerintah sendiri mengeluarkan, inilah aplikasi-aplikasi yang paling recommended untuk digunakan pada saat pandemi seperti saat ini. Next. Nah, jadi blended learning ini memadukan ketiga unsur tadi. Ada tatap muka langsung atau luring, ada tatap muka langsung menggunakan aplikasi dengan koneksi internet daring, bahkan dia menggunakan pembelajaran berbasis web e-learning. Jadi ketiganya ini disatukan sehingga terbentuk sebuah model pembelajaran yang disebut dengan blended learning. Next. Nah, kesiapan tenaga pendidik untuk menggunakan blended learning. Kalau luring, saya yakin setiap guru pasti sudah pernah menjalankannya. Daring berbasis video conference ini butuh pelatihan khusus untuk guru-guru kita. Kalau guru-guru yang muda-muda yang baru-baru terangkat jadi CPNS, PNS, ini merupakan sebuah tantangan untuk menjadikan pembelajaran daring sebagai wadah untuk menyampaikan materinya
untuk menyampaikan tugas-tugasnya kepada peserta didiknya. Namun, untuk tenaga pendidik yang senior, bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi guru-guru yang baru-baru terangkat ini? Tentunya dibutuhkan pelatihan secara khusus. Dinas Pendidikan atau Kemendikbud sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi. Bahkan banyak aplikasi yang dirancang yang bisa digunakan secara mudah. Nah, untuk e-learning sendiri, ini saya gunakan sejak 2014. Kebetulan waktu itu saya diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten tempat saya mengikuti sebuah pelatihan. Alhamdulillah selepas dari pelatihan itu, saya menerapkannya ke peserta didik saya. Dan alhamdulillah juga berkat penerapan e-learning itulah yang memberikan saya kesempatan ikut di ajang Indonesia Digital Learning dan menjadikan sebagai salah satu pemenang pada tahun 2016. Next. Nah, jenis-jenis blended learning. Blended learning sebenarnya ada 9, tapi yang saya akan paparkan di sini ada 6. Ya. Yang pertama, remote blended learning. Fokus peserta didik adalah menyelesaikan pembelajaran daring. Mereka melakukan pembelajaran luring dengan guru hanya sesekali sesuai kebutuhan. Nah, pada konsepnya untuk pembelajaran daring itu, kalau kita menerapkan konsep blended learning itu 30% untuk tatap muka langsung, 70% untuk luringnya, daringnya maksud saya. Kemudian ada yang namanya flex blended learning. Pembelajaran daring adalah inti atau tulang punggung pembelajaran peserta didik. Namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran luring, tapi tidak terjadwal. Next. Terus yang ketiga ada yang dimaksud dengan the flip-flop classroom blended, yaitu peserta didik masih belajar di sekolah, kecuali untuk pekerjaan rumah, guru memberikan dukungan pembelajaran daring yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan. Berarti dia harus menggunakan e-learning. Kemudian yang keempat, project-based blended learning, yaitu peserta didik menggunakan pembelajaran daring dan pengajaran tatap muka serta berkolaborasi untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Karena ini berbasis proyek, berarti ada tatap muka yang harus dilakukan oleh peserta didik. Next. Nah, terus yang kelima, ada self-directed blended learning, di mana peserta didik menjalankan kombinasi pembelajaran daring dan luring dalam pembelajaran serta pencapaian tujuan pembelajaran formal, tetapi tidak ada pertemuan daring yang formal di sekolah. Dia bisa lakukan di mana saja yang mereka sepakati. Kemudian blended learning inside out, yaitu pembelajaran dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas. Jadi mungkin ini pembelajarannya diawali dulu di dalam kelas. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu diakhiri di luar kelas. Next. Nah, bagaimana cara menghadapi blended learning ini? Sebagai tenaga pendidik, yang pertama harus ruangan atau fisiknya. Karena kita ini ada tatap mukanya di rumah, karena kita ini ada tatap mukanya di sekolah. Kalau di sekolah, saya kira ini tidak masalah karena kita punya kelas masing-masing. Nah, ini yang harus kita rancang baik-baik adalah bagaimana kita merancang ruangan di rumah biar terkesan lebih bagus. Karena kalau kita menggunakan aplikasi tatap muka, terkadang ada orang tua yang melihat anaknya, oh apa betul ini gurunya, kok ruangannya ini di mana ya? Nah, itu yang harus pertama kita lakukan. Kemudian konten pembelajaran. Nah, konten pembelajaran ini sebaiknya dirancang sedemikian rupa
karena sekarang banyak sekali aplikasi, misalnya kita menggunakan Google Classroom. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Saya rancang di Makassar, tiba di Jakarta, saya mengajarnya di Jakarta. Jadi siswa saya sudah follow up, kalau saya nanti terlambat, tapi alhamdulillah saya tidak terlambat. Saya tiba di Jakarta pukul 7.20, jadwal mengajar saya 9.45. Ini bisa tidak saya kejar waktunya, saya tanya drivernya, oh bisa Pak, sekarang musimnya pandemi, Jakarta ini tidak macet. Kalau 9.45 itu bisa sampai di hotel dengan tepat waktu. Alhamdulillah, saya tiba di hotel tepat waktu, bahkan 5 menit sebelum 9.45, 9.40 saya buka cepat laptop saya sisipkan karakter Assalamualaikum nak, saat ini kita sudah belajar bahasa Indonesia, apapun yang saya sampaikan pada hari ini karena saya terlambat, mohon disimak dengan baik. Materi kita hari ini adalah ini, materi yang akan saya paparkan adalah seperti yang ada di classroom. Nah, umpan balik. Nah, karena siswa kita saat ini kebanyakan di rumah, ya, umpan balik yang paling pertama kita lakukan adalah penyisipan nilai-nilai karakter. Kalau kita langsung mengajar, terkadang anak kita itu merasa bosan. Kita sisipkanlah sedikit nilai karakter, minimal kita menyapa. Assalamualaikum nak. Kalau kita mengajar jam pertama, saat ini atau sekarang 5 menit lagi kita akan belajar. Bagi yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu. Supaya pada saat saya memaparkan materi, anak-anakku sekalian bisa belajar dengan prima. Kalau kita mengajar, misalnya kalau jam-jam ke-5-6 itu jadwal sholat duhur, ya 5 menit sebelum masuk belajar, biasanya saya paparkan, Assalamualaikum anak-anakku sekalian, 10 menit lagi kita belajar. Bagi yang belum makan siang, silahkan makan siang dulu. Bagi yang belum sholat duhur, boleh sholat duhur dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Itu harus terjadi umpan balik antara siswa dengan gurunya. Nah, fasilitas daring. Nah, fasilitas daring ini ya saya kira setiap guru, apalagi guru yang sudah menikmati yang namanya sertifikasi, ya, ada insentif khusus dari pemerintah ini. Kalau fasilitasnya, gunakanlah hardware atau perangkat keras yang minimal yang terbaru lah, ya. Kalau kita membeli perangkat, kalau kita menggunakan laptop, ya haruslah yang minimal keluaran-keluaran yang baru, misalnya keluaran tahun 2018. Jangan mengandalkan laptop kita yang jadul. Jangan mengandalkan laptop kita yang RAM-nya masih 1 GB. Membeli laptop baru juga belum tentu kita bisa memanfaatkan. Gunakanlah yang sesuai dengan zamannya. Nah, fleksibilitas. Fleksibilitas di sini kita harus lebih fleksibel dalam menyampaikan materi kita. Kita tidak boleh terlalu memaksakan anak-anak. Karena bukan cuma kita, ada 16 guru yang harus mengajar dalam waktu 1 minggu. Bayangkan 16 guru. Nah, anak-anak juga kalau tidak kita berikan pembelajaran yang lebih fleksibel, ya seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Prof. Zainal, kalau memberikan tugas, anak-anak jangan dikejar. Jangan di deadline, waktunya sekian, waktunya hanya 1 minggu. Ya, follow up lah mereka, supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, evaluasi. Nah, setiap guru untuk mengakhiri materinya perlu yang namanya evaluasi. Karena dengan evaluasi kita bisa mengukur kemampuan seorang guru. Bagaimana caranya membuat sebuah evaluasi yang menarik? Ya, karena kita masih dalam masa pandemi, maka seharusnya kita menggunakan e-learning. E-learning sekarang banyak. Google Classroom ada Quick Per School. Saya paling sering menggunakan Quick Per School karena saya anggap aplikasi ini lebih familiar dengan saya karena di dalamnya banyak fasilitas dan fitur-fitur yang disiapkan. Next. Nah, tujuan blended learning untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dan memfasilitasi karakter serta kemandirian belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Karena ini memadukan 3
unsur, ada daringnya, ada luringnya, ada e-learningnya. Next. Nah, ciptakanlah Smart Digital Class yang disenangi peserta didik, bukan disenangi oleh guru. Jadi kita ciptakan Smart Digital Class karena siapa yang akan menilai kita? Ya, yang paling pertama adalah siswa, karena bukan pengawas. Karena yang paling pertama kita hadapi adalah peserta didik. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kalau memang kita perlu belajar, ya kita harus mengupdate apa yang kita punya atau ilmu yang kita miliki. Terima kasih Mbak Jenny, itu tadi pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Pak Zainal, dan saya yakin ini Bapak Ibu yang ada di rumah juga punya segudang pertanyaan, dan saat ini kita sudah mulai buka sesi diskusi. Pertanyaan pertama, langsung boleh kita diskusikan ya boleh, Pak Zainal ya? Boleh. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Faiz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Faiz dari sekolah mana Pak? Saya dari SMPN 2 Cimanuk, Pandeglang, Bapak. Oke, dari Pandeglang. Ya, oke, dari ujung Kulon nih. Baik, Pak Faiz, silahkan untuk pertanyaannya. Pak Zainal, terima kasih, ini luar biasa pengalaman Pak Zainal sebagai My Teacher My Hero 2016. Saya juga pernah mengikuti 2017, cuma belum ada follow up-nya Ibu ya. Tunggu Pak, insya Allah ada. Sekarang ini My Teacher My Hero-nya belum lanjut. Saya cuma ingin langsung ke pertanyaan ini, Pak Zainal. Jadi di sekolah kami ini terkendala dengan media digital ya. Khususnya di anak-anak ini yang punya HP itu kurang lebih 10%. Betul, jadi betul, kita coba pakai kombinasi luring sama daring ya. Cuma terkendalanya ini pemerataan ya Pak. Jadi ada yang mengumpulkan tugas melalui daring ya. Ada melalui misalkan tugas luring juga, ada datang ke sekolah, cuma ini tidak merata. Nah ini bagaimana pengalaman Pak Zainal dalam menangani pengumpulan tugas nih, khususnya di masa pandemi ini? Gimana Pak dari pengalamannya? Baik, terima kasih Pak Faiz untuk pertanyaannya. Terima kasih, langsung bisa dijawab, silahkan Pak Zainal. Oke, terima kasih Pak Faiz dari Pandeglang Cimanuk ya Pak. Oke, nah itu pertanyaannya Bapak itu adalah masalah hampir di seluruh Indonesia Pak. Terutama di daerah-daerah yang pelosok. Di tempat saya juga ada seperti itu Pak. Nah, kalau saya untuk memfasilitasi anak didik yang tidak mempunyai sarana, tapi karena ini adalah terkait pandemi, saya beritahu ke anak-anak, saya beritahu ke peserta didik bahwa kalau misalnya di tetangganya ada yang punya HP, ya, terutama kalau saya melakukan pembelajaran daring, ya. Kalau saya melakukan pembelajaran daring itu satu HP bisa berlima kok, ya, bisa berlima. Nah, jadi anak-anak yang tidak punya fasilitas, nah cuma saya sampaikan kalau misalnya kamu berlima satu HP, ya minimal kamu sumbangsi dana lah untuk yang punya HP. Ya, begitu Pak. Nah, terus kalau yang anak-anak yang kurang aktif, yang pasif, ya, yang pasif dalam pembelajaran, ya itu perlu follow up Bapak. Ya, follow up-nya seperti apa? Ya kita motivasi. Motivasinya dalam bentuk apa? Nah, sekarang kita bisa iming-imingi ada yang namanya kuota dari Kemendikbud. Ya lumayan Pak, 30 giga. Ya biasanya itu anak-anak langsung wah. Alhamdulillah untuk kuota guru kemarin saya sudah dapat. Ya, saya kurang tahu di tempat Bapak itu mungkin karena ini bertahap ya, sudah dapat ya Pak? Baru siswa ya, kalau guru belum. Kalau saya Pak guru dapat ya. Kemarin. Oh oke. Ya insya Allah Pak dengan pembagian kuota yang dari Kemendikbud itu kan setiap anak-anak diharuskan menyetorkan nomor HP-nya. Jadi mau tidak mau nanti kan dia punya nomor HP, berarti secara langsung atau secara tidak langsung nanti dia akan menggunakan nomor tersebut untuk pembelajaran. Berarti kalau dia menyetorkan nomor, berarti ada HP yang bisa dia gunakan. Nah, tinggal
kita harus memberikan pengawasan kepada anak didik kita. Apakah ada peningkatan, kita bandingkan sebelum pembagian kuota dan setelah pembagian kuota. Apakah ada peningkatan pembelajaran minimal tatap muka? Kalau dulunya hadirnya cuma 17, mungkin sekarang sudah 27. Ya, saya kira seperti itu Bapak. Kita bercermin dari pemberian kuota aja dulu. Itu suatu motivasi besar untuk anak didik kita, Pak. Ya, terima kasih Pak atas pengalamannya. Baik. Terima kasih Pak Faiz, semoga menjawab keresahan, kebingungan, kegundahan ya. Iya. Baik, Pak Faiz juga selamat. Ada merchandise menarik dari kami, spesial untuk Bapak Faiz untuk pertanyaannya tadi. Selamat. Dan selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Pak Zainal, saya punya pertanyaan pribadi nih. Ya. Bapak di SMA Negeri 2 itu mengajar pelajaran apa? Nah, dulunya saya baru mutasi Mbak dari SMA 7 tahun ini. Pada saat awal semester ini saya dimutasi ke SMA 2 Sidrap. Kalau dulunya di SMA 7 itu saya mengajar teknologi informasi dan komunikasi, pernah juga mengajar mata pelajaran prakarya. Nah sekarang pada saat dimutasi ke sekolah yang baru, saat ini saya mengajar bahasa Indonesia. Wah, ketahuan nih, saya suka remedial bahasa Indonesia nih ya. Dikasih kelas singkat, jangan-jangan habis ini ya. Oke. Baik Pak, saya punya pertanyaan lagi. Dari tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada 6 jenis metode blended learning ya. Nah, di SMA Negeri 2 Sidrap ini yang mana aja yang Bapak sudah terapkan? Nah, karena ini masa pandemi, ya untuk penerapannya itu untuk saat ini, ya awalnya sih ada isu bahwa anak-anak kita mulai bulan depan kita masukkan kembali, tapi kita bercermin di kabupaten tetangga. Ya, baru sebulan belajar, tahu-taunya ada guru yang kena 2, siswa 10. Maka untuk penerapan blended learning ke depannya insya Allah kita akan lakukan. Tapi untuk saat ini belum ada dulu Mbak. Karena kita bercermin pada kabupaten tetangga. Mengingat COVID ini ya kita makin tahu ganas ya. Iya. Baik. Berarti sejauh ini memang dari 6 jenis yang tadi di SMA Negeri 2 Sidrap belum diterapkan ya karena keadaan saat ini yang tapi tidak sebelumnya waktu di SMA 7 sudah dilakukan. Sudah saya lakukan. Wah, apa saja tuh Pak? Nah itu tadi yang pertama itu penggunaan e-learning salah satunya ya. E-learning, kemudian tatap muka secara daring. Nah, itu biasanya kalau saya ada kegiatan di tempat lain, saya tanya dulu kepada siswa. Nah, saya pendekatan secara persuasif dulu. Wah, harus bisa merayu. Ya betul, guru itu harus pintar merayu peserta didiknya Mbak. Baik. Dan selanjutnya lagi ini sudah ada penanya kedua. Oke, belum ada ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang di rumah yang ingin bertanya, kami persilahkan pintu kesempatan. Kami buka selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Zainal. Nah, mungkin dari Bapak Zainal bisa menceritakan sedikit pengalamannya pada tahun 2016 lalu. Nah, itu kan menarik banget ya. Tadi Pak Faiz juga bilang saya udah ikutan tapi belum ada follow up. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan pengalamannya? Nah, untuk pengalaman Indonesia Digital Learning itu saya melakukannya secara natural aja waktu itu. Namun ini kan ada audisinya Mbak di 8 kota besar. 8 kota besar, betul. Di Indonesia. Saya ikutnya di Makassar. Oke, di Makassar. Di Makassar. Kebetulan itu Makassar kan itu cuma diminta 350 peserta tapi lebih 700 yang hadir. Ya, jadi panitia waktu itu harus menyiapkan kursi 2 kali lipat dari yang sebenarnya. Nah, saya ikut di situ lah. Jadi tipsnya itu ikuti apa kemauan panitia, apa keinginan dewan juri, seperti apa yang harus kita lakukan karena pada saat pembekalan itu di situ diberitahukan seperti ini yang kalian lakukan setelah kembali ke sekolah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita follow up dengan membuat semacam video pembelajaran, kemudian kita upload di YouTube. Nah, kalau tahun 2016 itu bukan cuma video pembelajaran, ada komen-komen negatif sih, kok cuma videonya seperti ini bisa jadi juara ya? Netizen ada-ada aja ya Pak ya? Betul. Berarti dari 2016 ini mulut-mulut netizen udah pedes ya?
Oke, Iya, baik, betul. baik. Nah, video seperti ini kok bisa juara ya? Nah, bukan cuma video, kita harus membuat sejenis karya ilmiah terkait dengan video itu. Video tersebut, Itu yang baik. kita presentasikan di Dewan Juri. Juri pada waktu itu. Baik, baik, baik. Berarti Bapak pun melakukannya secara natural aja sih ya. Sesuai dengan apa yang terjadi, kondisi real di sekolah Diangkat, kita. ya baik, baik, menarik banget ya. Baik, nah ini kita sudah mendapatkan pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Iga Mawarni. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Iga silahkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Di sini saya mau bertanya. Sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan, tapi saya tanya yang kedua dulu ya. Nah, tadi saya dengar membuat evaluasi yang menarik dengan e-learning, berbagai macam e-learning tadi ya Pak. Nah, namun kebanyakan orang tua di sini, orang tua murid mengeluhkan terlalu banyak aplikasi nanti yang digunakan. Nah, betul sekali. Nanti ya. Betul sekali. Nanti karena mereka sulit menggunakan aplikasi tersebut, mereka kurang paham. Jadi Betul, itu gimana betul. caranya solusinya? Karena kalau kayak gitu kan kita sebagai guru jadinya sulit untuk menggunakan e-learning tersebut, berbagai macam e-learning itu. Betul. Jadi gimana solusinya ke wali murid gitu? Iya. Oke. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Makasih. Bisa saya jawab langsung, Pak? Baik, boleh langsung dijawab nih Pak, silahkan. Oke. Nah, ini juga sebuah masalah ya, karena misalnya dalam satu level sekolah, kalau SMA itu ada 16 guru yang harus mengajar. Nah, ini juga biasa yang saya dengar langsung dari anak-anak. Pak, kalau Pak ini pakai e-learningnya Kuiper. Kalau Pak ini pakai e-learning Classroom. Kalau Pak ini menggunakan ruang guru. Pak, memori HP saya tidak mampu untuk menyimpan semua aplikasi ini. Nah, sebaiknya ya, mungkin kita harus sepakat dengan guru-guru di sekolah, mungkin. Tapi ini susah juga sih sebenarnya. Saya saja di sekolah tidak semua guru menerapkan aplikasi yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau sebelum pandemi ini kita bisa memanfaatkan lab komputer kalau ada lab komputernya sekolah. Nah, tapi kalau saat seperti ini, nah justru sekarang sih HP siswa kita lebih canggih dari gurunya biasanya. Nah, kita follow up mereka ya, hapuslah dulu aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat pada saat ini ya, terutama game yang banyak menyedot memori. Nah, tadi Mbaknya dari mana ya? Saya tidak dengar Mbaknya. Iga Mawarni? Saya dari Batam, SDIT Ulil Albab Batam. Oh, Batam. Saya kira anak-anak di Batam itu lebih menggunakan teknologinya lebih bagus dibanding mungkin di tempat saya, Mbak. Ya, tapi memang itu fakta juga kalau aplikasi itu setiap guru tergantung dia skillnya di mana. Ya, karena ada guru yang menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, nah 16 mata pelajaran. Tapi kalau pengalaman saya paling banyak itu digunakan Classroom. Nah, paling banyak digunakan Kuiper. Seperti itu, Mbak. Baik. Ya. Baik, Ibu Iga sudah terjawab ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga Mbak Iga. Terima kasih dan selamat Ibu Iga juga langsung mendapatkan hadiah menarik berupa merchandise dari kami untuk pertanyaan yang barusan disampaikan kepada Bapak Zainal. Dan selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para narasumber, ada Pak Zainal dan juga Pak Jamil sudah memaparkan materi yang sangat-sangat inspiratif untuk dibagikan kepada seluruh guru-guru di Indonesia ya. Siang Bapak Ibu guru yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa sekali ya. Selamat siang dan selamat datang di episode terakhir dari webinar series Indonesia Digital Learning. Guru nggak nyerah,
Guruku Guru Kreatif. Dan hari ini Bapak Ibu, di sesi terakhir Bapak Ibu ditemani oleh saya kembali Yeni Wiana ya, yang akan menemani Anda dari awal hingga acara ini berakhir. Dan perlu Anda ketahui Bapak Ibu bahwa acara ini terselenggara melalui kerjasama antara Indonesia Digital Learning, PGRI dan juga Telkom Indonesia.